Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Oke, bertemu lagi bersama saya Dea Ramadhani. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang mengenal konsep dasar strategi pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya pimpin untuk membaca surat As-Saffnya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu al-adulukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi fatujahidunna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Astagfirullahaladzim. Oke, semoga hari ini pembelajaran kita diberi rahmat dan lancar ya teman-teman. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah PPT yang akan kita bahas hari ini. Konsep dasar strategi pembelajaran. Teman-teman, ada yang tahu nggak strategi pembelajaran itu apa? Ada yang tahu ya? Oke, langsung kita bahas aja ya. Strategi. Menurut Kemp atau dalam buku Wina Sanjaya tahun 2008, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Secara umum, strategi ini dikelompokkan menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama adalah exposition discovery learning. Yang kedua, group individual learning. Oke, kita lanjut. Exposition discovery learning. Memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Intinya, siswa menerima dan guru memberikan, tetapi dalam bentuk informasi akhir atau jadi atau belum jadi. Siswa diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, menganalisis, menyelesaikan, dan menyimpulkan. Yang kedua, group individual learning. Kemampuan grup atau individu menentukan tingkat kecepatan keberhasilan penguasaan materi pembelajaran. Untuk grup, materi pembelajaran disajikan dalam bentuk kelompok. Sebaliknya, untuk individu disajikan untuk didesain untuk belajar sendiri, seperti halnya modul pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari segi penyajian dan pengolahannya ya teman-teman. Dari segi penyajian dan pengolahannya, strategi pembelajaran dibedakan menjadi dua, antara strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Menurut Neumann dan Logan, Abid Syamsuddin Makmun, tahun 2003, ada 4 unsur strategi dalam setiap usaha yang diterapkan dalam konteks pembelajaran, yaitu 1. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil, perilaku, dan pribadi peserta didik. Nah, dalam hal ini, yang dimaksud pada unsur pertama, siswa sudah mampu memahami pembelajaran yang kita berikan dan berubah sikapnya. Begitu teman-teman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Nah, di unsur strategi yang kedua ini maksudnya itu kita memilih
pendekatan pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa kita. Unsur yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, di sini kita tuh mempertimbangkan sebuah langkah-langkah, prosedur, dan metode dalam teknik pembelajaran yang akan kita bawakan nanti supaya anak didik kita mengerti apa yang kita pelajari hari ini dan mencapai tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Unsur yang terakhir, yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jadi, setiap strategi ini nanti implementasi pembelajaran, baik berhasil atau tidaknya penggunaan strategi tersebut. Begitu ya, seperti itulah teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Komponen-komponen strategi. Komponen-komponen strategi pembelajaran tersebut akan mempengaruhi jalannya pembelajaran. Untuk itu, semua komponen strategi pembelajaran merupakan faktor yang berpengaruh terhadap strategi pembelajaran. Untuk lebih mempermudah menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap strategi pembelajaran, komponen strategi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, peserta didik sebagai raw input. Maksudnya raw input di sini itu kualitas siswa kita dalam mengikuti proses pendidikan. Contohnya kecerdasan, bakat, minat belajar, dan sebagainya teman-teman, seperti itu ya contohnya. Yang kedua, entering behavior peserta didik. Oke, maksudnya di sini tuh kesiapan siswa dalam proses belajar, baik pengetahuan dan keterampilan dan sebagainya. Yang ketiga, instrumental input atau sasaran. Di sini contohnya itu kita menyiapkan kurikulum. Dalam kurikulum itu memuat media pembelajaran, alat pembelajaran, terus evaluasi hasil pembelajaran, guru, fasilitas baik sarana dan prasarana, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Manfaat strategi pembelajaran. Adapun manfaat mempelajari strategi pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama, guru dapat menyajikan bahan pembelajaran yang baik dapat diterima murid dengan baik. Yang kedua, guru dapat mengetahui lebih dari satu strategi pembelajaran. Yang ketiga, guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Yang keempat, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Dan yang kelima, kreativitas dalam menyalurkan ilmunya kepada anak-anak didik akan lebih variatif. Oke. Sampai sini teman-teman sudah pada paham semua kan? Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya hari ini.